Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, mereka semua sama. Engkau ya Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka sama tidak akan beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang kafir yang dimaksud di ayat ini? Yaitu orang yang tidak mengimani perkara gaib. Karena di ayat sebelumnya orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani perkara gaib. Jadi ayat ini kebalikan dari ayat-ayat sebelumnya. Siapakah orang kafir yang dimaksud di ayat ini? Yang mana diperingatkan atau tidak diperingatkan sama saja, mereka akan tetap kafir. Yaitu orang yang tidak mengimani perkara gaib, orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang tidak berzakat, tidak menunaikan zakat,
orang yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengimani, meyakini Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengimani nabi-nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Dan orang yang tidak mengimani, tidak percaya hari akhir, tidak mempercayai, tidak meyakini hari akhir, hari kiamat, itulah orang yang kafir. Dan itu kebalikan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa faedah dari ayat ini? Apa faedah dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu janganlah terlalu larut dalam kesedihan. Jangan berlama-lama dalam kesedihan ketika orang-orang menentang dakwah kalian. Jangan terlalu larut berlama-lama dalam kesedihan ketika orang-orang menentangmu dalam kebaikan. Sedihlah di awal saja, kemudian di berikutnya berbahagialah kembali, berbahagialah segera kembali. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan dakwah, dan hasilnya adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka ayyuhal ikhwah, pahami hikmah orang yang menentang dan orang yang menerima. Ada orang yang menentang, ketika kita mengajak kebaikan, pasti ada orang yang menentang dan ada orang yang menerima. Keberadaan orang yang menentang, faedahnya adalah agar kamu tidak sibuk dengan mereka, agar kamu segera mengetahui ini adalah orang yang menentang, agar kamu tidak terlalu sibuk dengan mereka hingga kamu rugi, hingga merugikan waktu dan merugikan tenaga kamu, membuang waktu dan membuang tenaga. Keberadaan orang yang menentang, hikmahnya adalah supaya kita tahu dan supaya kita segera meninggalkan dan tidak terlalu lama menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menentang atau menyibukkan diri dengan mereka hingga merugikan waktu dan tenaga kita. Dan agar kita segera, agar Anda segera menyibukkan diri Anda dengan orang-orang yang menerima Anda, menyibukkan diri Anda dengan orang-orang yang satu sejalan dengan Anda, satu semanhaj dengan Anda, satu seakidah dengan Anda. Maka munculnya keberadaan orang-orang yang menentang di sekitar kita, menyelisihi kita, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, ahlul bid'ah, orang-orang munafik, itu ada hikmahnya agar kita segera mengambil pelajaran dan tidak tersibukkan dengan mereka, dan kemudian kita bisa fokus dengan orang-orang yang menerima kita, orang-orang yang sejalan dengan kita, semanhaj dengan kita, seakidah dengan kita. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah ayat tadi, innal ladzina kafaru, Allah menjelaskan orang kafir mau diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka akan tetap sama kafir. Faedahnya adalah kita jangan terlalu menyibukkan diri, menghabiskan waktu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang menentang agama, orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Jangan menghabiskan waktu Anda, tenaga Anda dengan orang-orang yang menentang agama. Ingatkan sekali, kemudian jika tidak mau sudah jenengan beranjak, kemudian mulai fokus dengan orang-orang yang mau menerima Anda. Kemudian besoknya ingatkan lagi sekali, gak mau ya sudah, langsung segera fokus jenengan memfokuskan diri dengan orang-orang yang mau menerima Anda. Tidak usah bersedih terlalu lama, berlarut-larut, karena ketika kita menyampaikan dakwah, ditentang. Jangan bersedih hati terlalu lama, terlarut-larut,
karena memikirkan orang-orang yang menentang kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah bersedih hati jika Anda dijauhi orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mau berteman dengan Anda. Jangan bersedih hati, berbahagialah. Ini juga faedah ayat ini. Janganlah bersedih hati jika dijauhi orang-orang musyrik. Jika Anda digeting, dibenci orang-orang musyrik, jangan bersedih hati. Orang-orang musyrik itu orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, menyembah kuburan, sedekah bumi, nyembah bumi, nyembah laut, sedekah laut. Itulah orang-orang musyrik. Jika Anda dibenci dengan orang-orang musyrik, janganlah bersedih hati, berbahagialah. Justru Anda harus berbahagia. Janganlah bersedih hati jika Anda dijauhi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang cinta dunia. Ibadahnya hanya untuk kedudukan, ibadahnya hanya untuk dunia. Jika Anda dijauhi dengan orang-orang munafik, orang-orang yang hanya mengejar cinta dunia, jika Anda dijauhi orang munafik, jangan bersedih hati. Justru Anda harus berbahagia. Janganlah bersedih hati jika dijauhi orang-orang fasik, peminum khamar, pezina. Jangan bersedih hati jika dijauhi teman-teman atau orang-orang yang suka berjudi, ahlul bid'ah, yang suka menghidupkan kegiatan-kegiatan bid'ah. Jika dijauhi oleh ahlul bid'ah, gak usah bersedih hati, berbahagialah. Justru Anda harus berbahagia. Sedangkan mereka lah yang harusnya bersedih hati ketika menjauhi orang-orang yang soleh, ketika menjauhi orang-orang yang beriman, ketika menjauhi orang-orang yang bertakwa. Justru mereka lah yang harusnya bersedih hati. Maka jenengan harusnya berbahagialah. Berbahagialah apabila dijauhi oleh mereka. Itu malah menunjukkan jenengan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga akidah jenengan, manhaj jenengan, thariqah jenengan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang fasik, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang munafik. Sedang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesedihan sebenarnya, bersedihlah Anda. Anda harus bersedih hati ketika Anda tidak bisa sholat. Bersedihlah ketika Anda tidak bisa sholat, anak Anda tidak bisa sholat, sedihlah. Bersedihlah ketika Anda tidak bisa menjalankan syariat. Kalau dijauhi orang-orang munafik, dijauhi orang-orang kafir, gak usah bersedih hati. Sedih itu ketika Anda tidak bisa melaksanakan syariat. Pemain bola kesukaan Anda kalah, atau apa? Klub bola kesukaan Anda kalah, atau negara yang Anda dukung, negara favorit Anda kalah, gak usah bersedih hati. Orang yang bersedih hati karena kekalahan di sepak bola itu namanya bukan laki-laki. Laki-laki sebenarnya itu sedih ketika sholat disia-siakan. Laki-laki sebenarnya itu sedih. Mukmin sebenarnya, mukmin yang sejati, lelaki sejati itu bersedih ketika syariat disia-siakan. Bersedihlah ketika Anda melakukan perbuatan haram. Itu laki-laki yang sebenarnya. Bukan menangis karena bola. Bersedihlah ketika Anda terjebak di dalam bid'ah, di dalam syubhat, di dalam kesyirikan. Kalau Anda tidak bisa lepas dari kesyirikan, bersedihlah. Karena syirik itu halus sekali. Jenengan tidak akan menyadarinya. Rata-rata syirik itu karena kepepet. Orang itu kepepet, rezekinya tidak lancar-lancar, sakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia datang ke kuburan, minta-minta ke wali, minta-minta ke punden, dan yang lainnya. Iyadzan billah. Bersedihlah ketika Anda tidak bisa lepas dari kesyirikan, dari syubhat, dari bid'ah. Bersedihlah ketika Anda berbuat dolim, ketika mengambil hak orang lain. Itulah seharusnya Anda ketika berbuat dolim harus bersedih hati. Bersedihlah ketika Anda tidak bisa memenuhi hak-hak orang yang harusnya jenengan penuhi haknya. Bersedihlah ketika Anda tidak bisa memenuhi hak istri Anda. Sedihlah ketika Anda tidak bisa memenuhi pendidikan anak-anak Anda. Sedihlah Anda ketika Anda tidak bisa memenuhi hak waktu mendidik anak Anda. Anda tidak bisa mendidik, menjaga anak Anda dengan baik. Sedihlah, itu harusnya sedih. Gak usah bersedih hati ketika tim bola Anda kalah. Gak usah bersedih hati ketika dijauhi teman-teman yang ahlu maksiat. Sedihlah ketika Anda tidak bisa mendidik anak-anak Anda dengan baik. Sedihlah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu
Apa hikmah? Apa tujuan Allah? Apa hikmah? Hikmah agama menjadikan keberadaan orang-orang kafir. Apa hikmahnya? Apa hikmah keberadaan orang-orang berzina? Apa hikmah keberadaan orang-orang peminum khamr? Apa hikmah mereka? Apa hikmah mereka ketika membenci Anda, memusuhi Anda? Apa hikmahnya ketika mereka, orang-orang kafir ini, memusuhi Anda, menentang Anda? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Anda tidak menghabiskan waktu. Itu intinya di situ. Agar Anda tidak menghabiskan waktu dengan orang kafir hingga merugikan waktu dan tenaga Anda, dan agar Anda segera fokus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang beriman, yang semanhaj, satu akidah, orang-orang soleh, sehingga waktu Anda menjadi lebih bermanfaat, tenaga Anda lebih bermanfaat. Lalu apa hikmah keberadaan orang fasik, ahlul bid'ah? Kenapa selalu muncul ahlul bid'ah? Kenapa mereka selalu memusuhi orang-orang yang beriman? Apa hikmah keberadaan mereka menentang kebaikan? Apa hikmahnya? Kenapa selalu ada orang-orang yang menentang kebaikan? Apa hikmahnya? Agar kita mengambil pelajaran, agar kita tidak menghabiskan waktu dengan mereka, agar kita tidak berteman dengan mereka, dengan orang fasik, agar kita tidak berteman dengan orang fasik, agar kita tidak menghabiskan waktu kita dengan ahlul bid'ah hingga merugikan waktu kita dan tenaga kita, dan agar kita segera fokus, kita segera meninggalkan mereka dan segera fokus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, sehingga waktu kita bermanfaat, tenaga kita lebih bermanfaat. Dan agar intinya agar kita terhindar dengan masa waktu atau umur yang tidak berkah. Dan yang paling lebih ditekankan agar kita terhindar dari masa tua yang buruk. Tujuannya itu, hikmahnya itu, agar kita segera menjauhi mereka, dan agar kita di masa tua umur kita lebih berkah, agar kita terhindar dari masa tua yang buruk. Apa itu masa tua yang buruk? Sampai Rasulullah selalu menekankan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah setiap hari. Dari apa? Dari keburukan masa tua yang buruk, atau umur yang jelek, umur yang tidak berkah. Apa itu masa tua yang buruk? Masa tua yang buruk itu orang tua, masa tua yang tidak bisa sholat, sudah berumur tua tapi masih belum sadar kewajiban sholat. Masa tua yang buruk itu yang masa tuanya sibuk bermaksiat, masih minum-minum khamr, masih foya-foya, tidak bisa meninggalkan maksiat, tidak bisa meninggalkan zina, tidak bisa meninggalkan khamr. Itulah masa tua yang buruk. Maka semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala keburukan dan masa tua yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, kita sungguh kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan umur tua atau dari masa tua yang buruk. Min su'il kibari, masa tua yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min su'il kibar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, saya ulangi lagi firman Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka sama saja engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka sama saja tidak akan beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah ayat ini yaitu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sebenarnya adalah dijauhi orang-orang kafir. Kebahagiaan sebenarnya adalah dimusuhi orang-orang kafir. Itu kebahagiaan sebenarnya. Dijauhi, dihindari oleh orang-orang kafir musyrik. Kebahagiaan sebenarnya adalah dihindari oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang terang-terangan berbuat maksiat, tidak malu berbuat maksiat, menceritakan maksiatnya, membanggakan maksiatnya, itulah orang fasik. Kebahagiaan adalah dihindarkan atau dihindari oleh mereka, dijauhi oleh orang fasik dan dijauhi oleh ahlul bid'ah. Sedangkan musibah itu adalah berteman mesra, berteman mesra dengan orang-orang kafir, berteman mesra dengan orang-orang musyrik, berteman mesra dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan berteman mesra dengan ahlul bid'ah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, kebahagiaan yang sebenarnya itu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang beriman, berteman dengan orang-orang yang beriman. Kebahagiaan sebenarnya adalah menghabiskan waktu, harta, kesehatan, berteman, menghabiskan waktu Anda, harta Anda, kesehatan Anda, waktu luang Anda, berteman dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa, bermajlis dengan orang-orang yang berilmu. Sedang musibah adalah bermusuhan keras dengan orang-orang berilmu, bermusuhan keras dengan para pengikut Rasulullah SAW, berselisih dengan manhaj Rasulullah SAW. Itu musibah yang besar. Bermusuhan keras dengan orang-orang yang berilmu, bermusuhan keras dengan orang-orang yang soleh, itu adalah musibah yang besar. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapakah temanmu? Muhasabah, introspeksi. Siapakah temanmu? Siapakah yang ada di dalam list daftar teman Anda? Apakah Anda lebih suka berlama-lama berteman dengan calon penghuni neraka, atau apakah Anda lebih suka berteman, menghabiskan waktu, bermain-main dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, berfoya-foya, menghabiskan hartanya untuk maksiat, menghabiskan kesehatannya, waktu luangnya untuk maksiat? Mana yang lebih Anda sukai? Apakah Anda benci berteman dengan orang beriman? Muhasabah. Apakah Anda benci berteman dengan orang berilmu? Muhasabah. Apakah Anda tidak betah berteman dengan orang yang beriman, berteman dengan orang yang bertakwa? Apakah Anda tidak suka dinasehati, diingatkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang berilmu? Apakah Anda benci berteman dengan orang yang berilmu? Maka ayyuhal ikhwah, mari muhasabah, introspeksi lingkaran pertemanan kita, dan mari kita perbaiki bersama-sama, saling mengingatkan semuanya. Gak ada yang maksum. Begitupun saya pun tidak maksum. Mari kita perbaiki semuanya, perbaiki bersama-sama lingkaran pertemanan kita. Pertemanan yang satu akidah, pertemanan yang satu manhaj, satu jalan, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti tujuan yang mulia, matalib al-aliyah, tujuan yang paling tinggi, yaitu Rasulullah SAW. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan semoga Allah memberi keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman pengajian besok Sabtu pada maghrib libur, sedangkan di pagi harinya hari Ahad pukul 6 ada pengajian dari PCM Muhammadiyah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istighfar. Bapak